kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping-an dalam Sword of Coming Season 2 episode 8. Yang mana pada Sword of Coming Season 2 episode 8 ini menceritakan Ping-an yang terjebak di dalam hutan dan muncul hantu wanita di tempat itu. Bahkan Ping-an pun semakin terpojok karena hantu wanita ini menyukai para cendekiawan seperti Ping-an CS. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika muncul sosok wanita yang seperti sedang mempersiapkan pesta pernikahannya. Namun juga terlihat seorang cendekiawan muda yang tampak lari ketakutan dan berusaha pergi dari tempat itu. Terlihat pemuda itu sangat ketakutan sampai terjatuh karena tempat ini terlihat sangat angker. Namun pemuda itu diseret oleh wanita tadi karena akan dijadikan suami. Sementara di hutan, Lin Soyi sedang menceritakan hantu wanita itu kepada teman-temannya. Dan Lin Soyi memberitahu Ping-an jika di buku tertulis bahwa wanita itu pernah memakai baju pengantin tapi justru dicampakkan oleh kekasihnya. Akan tetapi menurut Lin Soyi, kisah seperti ini biasanya hanyalah fiktif. Sementara bagi Li Huai, jika memang ada hantu wanita, maka Ping-an bisa mengalahkannya hanya dengan sekali pukul. Di sini tiba-tiba Li Huai ingin pipis, namun dia takut jika memang bertemu hantu. Akan tetapi pada akhirnya Li Huai mencari tempat pipis sendiri karena sudah tidak tahan. Terlihat Li Huai pun pipis di sebuah pohon yang mana di sebelahnya terdapat benda seperti batu prasasti. Setelah itu pun Li Huai kembali dengan ketakutan setelah mendengar suara tertawa dan suara lonceng. Namun terlihat jika terdapat kakak adik yang sedang mendapat masalah. Dan terlihat Ping-an bersiap karena sang kakak seperti kerasukan dan berusaha menyerang adiknya. Akan tetapi di sini datang Pak Tua dan langsung menggunakan jimatnya untuk menyegel roh jahat pada sang kakak itu. Di sini Pak Tua itu meminta semua orang tidak mendekat karena pemuda ini sedang kerasukan roh jahat. Dengan cepat pun kakek tersebut menyegel pemuda itu yang berusaha menyerangnya. Sementara adiknya itu meminta kakek tersebut menolong kakaknya. Kemudian menggunakan lonceng dan mantranya, kakek tersebut mengusir hantu dari tubuh pemuda itu. Di sini kakek itu memberitahu jika namanya adalah Jiasheng dan nama daunnya adalah Swan Guzi. Dan Jiasheng memberitahu jika jimat pengusir roh jahat ini dia gambar menggunakan mata air jimat, yang mana itu bisa menolak bala dan menjauhkan bencana. Dan harga jimat itu adalah 70 koin. Terlihat gadis kecil itu pun membeli 2 jimat untuk dirinya dan kakaknya itu. Namun di sini Li Huai menyadari jika mereka sedang berakting dengan akting yang sangat buruk. Kemudian Jiasheng mendekati Ping-an CS dan mengatakan jika dia melihat ada pertanda bencana berdarah pada mereka. Namun Li Huai heran bagaimana Pak Tua ini bisa melihatnya padahal dia buta. Dan Jiasheng mengatakan jika dirinya menilai orang bukan dari penampilannya, melainkan dari pertanda energi. Di sini pun Jiasheng masih menawarkan jimatnya kepada mereka semua, bahkan dengan harga murah, yang mana setiap orang hanya perlu membayar 50 koin. Akan tetapi Ping-an mengatakan jika mereka tidak akan membeli kertas jimat. Di sini pun Jiasheng menakut-nakuti jika gunung ini sangat aneh. Akan tetapi Lin Soyi tidak akan membahas hal gaib dan aneh. Dan terlihat jika Jiasheng gagal menjual jimatnya itu kepada Ping-an CS. Setelah itu Jiasheng meminta pemuda tadi untuk segera bangun. Di sini ternyata mereka bertiga memang guru dan murid. Dan gadis tadi yang ternyata bernama Tian Jiuer mengatakan jika mereka sudah berakting sekuat tenaga, namun Ping-an CS tetap tidak terpancing. Jiasheng pun merasakan jika anak-anak tadi tidaklah sederhana. Dan Jiasheng terlihat marah dengan pemuda itu yang bernama Zhao Denggao karena terakhir kali di Gunung Sanji mereka sudah bersusah payah menangkap siluman tapi akhirnya kehilangan segalanya dan tidak dapat uang sedikit pun. Yang mana jika sekarang tidak balik modal lagi maka mereka akan kelaparan. Terlihat Tian Jiuer langsung ditampar Jiasheng karena dia berusaha mengingatkan gurunya itu akan sesuatu. Di sini terlihat iblis pada Zhao Denggao bangkit melihat adiknya itu dipukuli.
Akan tetapi menggunakan loncengnya, Jiasheng kembali menekan iblis pada tubuh Zhao Dengkou itu. Dan Jiasheng ini sangat marah karena Zhao Dengkou berani berniat membunuh gurunya tersebut. Melihat itu pun Tian Ju'er berjanji pada gurunya akan mengusahakan sedikit lagi mata air jimat untuk gurunya dalam 3 hari. Namun Jiasheng harus mengampuni kakaknya itu. Kemudian terlihat Cui Dongshan pun sedang menaiki keretanya bersama 2 anak buahnya, yaitu Yulu dan Xie Xie. Dan terlihat Cui Dongshan marah-marah karena Yulu berhenti mendadak saat membawa kereta. Kemudian melihat jalan di depan, Cui Dongshan pun merasa jika ini bukan jalan yang dilewati orang hidup. Namun Cui Dongshan meminta untuk terus maju 1 mil, kemudian belok ke timur sejauh 3 mil, maka akan sampai jalan utama. Kemudian terlihat Cui Dongshan memukul Xie Xie karena dia masih memanggil Cui Dongshan dengan sebutan guru kekaisaran. Dan Cui Dongshan akan menghukum menggunakan paku pengekang naga jika Xie Xie masih berani memanggil dengan sebutan itu. Di sini Xie Xie pun akhirnya memanggil Cui Dongshan dengan sebutan Tuan Muda. Cui Dongshan pun bertanya, apakah klan Dewa Angin Xie asal Xie Xie ini tidak pernah mengajarkan tentang berterima kasih dan membalas budi. Padahal Yulu yang adalah putra mahkota dari negeri yang runtuh pun masih setia melayani Cui Dongshan. Di sini Cui Dongshan meminta mereka untuk tidak mengungkap identitas selama perjalanan ini. Kemudian Cui Dongshan yakin Ping An tidak akan menerimanya sebagai murid dan akan memukul Cui Dongshan sampai mati jika Ping An tahu bahwa petanya sudah Cui Dongshan otak-atik. Akan tetapi Cui Dongshan tampak tenang karena sekarang dirinya bukanlah Cui Chan. Dan Cui Dongshan akan melihat berapa lama Ping An akan bertahan tanpa ahliang. Kemudian terlihat jika Ping An CS pun terus berjalan di hutan itu sampai malam tiba. Akan tetapi Ping An menyadari jika ada yang tidak beres dengan hutan ini karena mereka berputar-putar di tempat yang sama. Ping An pun merasa jika mereka sudah diincar oleh sesuatu. Lin Soyi pun juga mengatakan jika dari tadi dirinya tidak merasakan nafas dari Dewa Yin. Li Hui pun mengajak mereka untuk kembali saja. Akan tetapi Ping An menolak karena Ping An pernah mendengar Guru Yao dari Tungku Naga berkata jika menjumpai dinding hantu di gunung itu karena penglihatan mereka terhalang oleh sesuatu yang tidak bersih, yang mana mereka tidak boleh kembali atau mereka akan semakin terjebak. Akan tetapi Ping An pun teringat dengan suatu cara kuno, yang mana jika anak laki-laki buang air kecil ke arah tempat gelap, maka mungkin bisa mematahkan tipuan ilusi ini. Setelah itu mereka melihat salah satu orang dari pembawa kereta pengantin tadi. Ping An pun meminta semuanya tidak panik dan mereka akan mencari tahu siapa sebenarnya yang ada di balik dinding hantu ini. Sementara Jiasheng merasakan energi siluman yang kuat sekali karena bahkan mampu memicu perubahan alam dan iklim. Di sini pun Jiasheng meminta Zhao Dengkou ikut dengannya membasmi iblis, sementara Jiu'er harus mengambil mata air jimat. Setelah itu pun mereka bertiga sudah bersiap menggunakan jimatnya untuk menghadapi iblis di tempat ini. Di sini terlihat serangan berwarna hijau yang sepertinya berasal dari Dewa Yin. Kemudian Jiasheng menggunakan sambaran petirnya untuk menyerang roh berwarna hijau tersebut. Kemudian terlihat jika Dewa Yin pun muncul lagi dari belakang mereka. Dan Dewa Yin pun mampu menghindari serangan dari Jiasheng tersebut. Akan tetapi menggunakan jimat-jimatnya, Jiasheng langsung menahan pergerakan Dewa Yin ini. Namun Dewa Yin pun masih mampu melepaskan diri dari jimat milik Jiasheng tersebut. Di sini Jiasheng baru tahu jika ternyata itu adalah Dewa Yin yang tingkatnya cukup tinggi. Dan mereka pun langsung mengejar Dewa Yin yang pergi ke utara. Sementara di tengah hutan, Ping An pun meminta semua temannya mendekat dan jangan sampai terpisah. Perlahan mereka semua pun menelusuri tempat ini. Namun Li Hui sangat ketakutan menyadari jika tempat ini adalah tempat dia pipis tadi. Dan Li Hui merasa jika mereka benar-benar bertemu hantu. Di sini pun dengan perlahan, Ping An memeriksa tulisan pada batu prasasti tersebut dan membacanya. Namun setelah selesai membaca, Ping An dikejutkan karena teman-temannya sudah tidak berada di tempat ini. Kemudian muncul sebuah lentera, yang mana kemudian lentera itu berubah menjadi lentera yang sangat banyak. Dan melihat lentera itu, Ping An merasa jika ini adalah trik si hantu wanita yang ada dalam buku. Terlihat Ping An pun terus memanggil Bao Ping, Li Hui, dan Lin Soyi. Sementara Li Hui, Li Baoping, dan Lin Soyi pun juga ketakutan karena Ping An menghilang. Kemudian di sini muncul para mayat dari arah depan mereka bertiga, yang mana terlihat para mayat ini pun membawa kereta pengantin. Di sini pun Li Hui hanya bisa terdiam melihat mayat-mayat ini.
Kemudian terlihat hantu wanita di dalam kereta pengantin itu pun langsung berusaha menyerang mereka. Dan Li Huai kebingungan karena hanya dirinya yang masih bisa bergerak, sementara Lin Soyi dan Bao Ping sudah terdiam seperti batu. Di sini pun terlihat jika mayat-mayat itu pun mengelilingi mereka dari semua arah. Dengan cepat pun Li Huai melemparkan boneka dewa yang dia pegang, yang mana tiba-tiba boneka itu memancarkan cahaya emas. Dan karena hal itu juga, Ping An yang sedang menghadapi lentera-lentera tadi mengetahui arah para bocil itu berada. Kemudian Lin Soyi dan Bao Ping pun juga sekarang sudah bergerak lagi berkat cahaya dari boneka tersebut. Setelah itu pun Lin Soyi menggunakan jimat pemecah kabut melihat hantu wanita dalam kereta itu mulai keluar. Akan tetapi menggunakan kekuatannya, wanita ini menghancurkan jimat tersebut dan mengeluarkan tangan-tangan dari bawah yang langsung menangkap kaki mereka. Terlihat wanita ini sangat senang karena ada 3 cendekiawan yang datang ke tempat ini. Namun Ping An langsung datang dan menggunakan pedang kayunya untuk menghancurkan lentera-lentera tersebut. Kemudian Ping An mengatakan jika mereka hanya melewati tempat ini dan tidak bermaksud mengganggu. Yang mana Ping An pun meminta agar wanita itu membiarkan mereka lewat. Di sini pun wanita itu yang ternyata bernama Nyonya Chu tidak suka Ping An memanggilnya dengan sebutan Nona. Kemudian terlihat jika lentera-lentera itu pun kini sudah mengunci keledai milik ahli yang. Akan tetapi untungnya Dewa Yin datang dan langsung menghancurkan lentera-lentera tersebut. Di sini pun Nyonya Chu tidak menyangka jika ada Dewa Yin yang melindungi mereka. Kemudian terlihat jika Nyonya Chu pun menahan serangan Dewa Yin yang menuju ke arahnya. Dan menggunakan payungnya, Nyonya Chu pun terus menyerang Dewa Yin ini. Dan setelah itu Nyonya Chu merubah lentiranya itu menjadi tengkorak yang langsung melahap Dewa Yin. Setelah itu pun Nyonya Chu ini langsung berniat menyerang Ping An CS. Akan tetapi di sini muncul serangan petir yang ternyata berasal dari Jia Seng. Di sini pun Jiur tahu jika itu adalah hantu wanita gaun pengantin. Terlihat Jia Seng pun senang karena selama bertahun-tahun membasmi iblis, baru kali ini dia bertemu hantu ganas berbaju merah. Kemudian Jia Seng meminta Ping An CS mundur karena dirinya lah yang akan menghadapi Nyonya Chu ini. Setelah itu Jia Seng meminta Zhao Denggao menunjukkan wujud aslinya dan membantu Jia Seng ini. Di sini pun Jiur langsung memasukkan darahnya ke bendera milik Jia Seng, sementara Jia Seng terus membacakan mantranya. Yang mana kemudian Jia Seng memasukkan kekuatan itu ke dalam tubuh Zhao Denggao. Di sini pun terlihat wujud asli dari Zhao Denggao ini. Kemudian Zhao Denggao pun langsung berusaha menyerang Nyonya Chu tersebut. Akan tetapi Nyonya Chu masih bisa menghindar dan muncul dari arah lain. Dengan cepat pun Zhao Denggao menendang Nyonya Chu hingga kepalanya copot. Akan tetapi Jia Seng mengingatkan jika ini belum berakhir. Kemudian tubuh Nyonya Chu itu bersatu lagi dan langsung menyerang Zhao Denggao. Bahkan sekarang Nyonya Chu ini yang balik menekan Zhao Denggao. Setelah itu pun Nyonya Chu menyerang Jiur dan kembali mengeluarkan lentera-lenteranya. Li Huai pun ketakutan karena merasa mereka akan mati di tempat ini. Kemudian Ping An bertanya pada Dewa Yin yang berhasil lolos dari tengkorak Nyonya Chu itu, apakah ada cara untuk membawa mereka keluar. Dewa Yin pun memberitahu jika mereka sudah terkena ilmu sihir makhluk hantu itu dan berada di jalan ke alam baka. Yang mana jika Dewa Yin membawa mereka keluar secara paksa, maka bisa sangat merusak tubuh fisik dan jiwa mereka. Kemudian terlihat jimat Lin Soyi tidak bekerja saat akan digunakan lagi. Dewa Yin pun memberitahu jika lentera-lentera ini bukanlah api hantu biasa, yang mana selama lenteranya menyala, maka semua ilmu sihir akan diredam. Kemudian terlihat Zhao Denggao menggunakan teknik pedangnya untuk menyerang Nyonya Chu ini. Setelah itu Jia Seng menggunakan sambaran 5 petir untuk menyerang Nyonya Chu tersebut. Akan tetapi menggunakan payungnya, Nyonya Chu langsung menahan petir tersebut. Nyonya Chu pun mengatakan jika ilmu Dao Jia Seng ini belum memadai. Dan Nyonya Chu akan membuat Jia Seng tahu apa yang disebut rasa sakit yang menghujam hati. Terlihat Zhao Denggao pun langsung menyerang Nyonya Chu ini. Akan tetapi Nyonya Chu mampu menahannya dan langsung melemparkan Zhao Denggao. Kemudian Nyonya Chu juga langsung melemparkan Jiur dan menelannya ke tanah. Melihat itu pun, Jia Seng menggunakan petirnya lagi untuk melawan Nyonya Chu habis-habisan. Akan tetapi Nyonya Chu pun langsung melukai Jia Seng tersebut. Di sini pun Jia Seng tidak tahu Nyonya Chu ini dewa atau hantu.
Dan kemudian Nyonya Chu langsung menarik Jiasheng saat dia sudah bersiap menggunakan jimatnya. Akan tetapi Dewa Yin juga langsung bergerak dan meminta Ping An bertindak. Dengan menggunakan panahnya pun, Ping An langsung menyerang lentera-lentera itu. Terlihat lentera itu pun berusaha untuk menyerang Ping An. Akan tetapi dengan cepat Ping An menghindar dan langsung menghantam lentera tersebut. Setelah itu Lin Soyi menggunakan jimatnya untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi mereka pun terhenti karena di depan mereka adalah jurang. Namun Lin Soyi tetap maju karena Lin Soyi tahu jika yang tampak tidaklah nyata. Dan benar saja jika ternyata jurang itu hanyalah ilusi. Terlihat Ping An tidak lupa membawa Jiasheng sebelum mengikuti para bocil itu. Sementara Dewa Yin terus berusaha menahan Nyonya Chu. Kemudian terlihat Dewa Yin langsung menahan serangan Nyonya Chu yang berusaha menghabisi mereka semua. Akan tetapi tiba-tiba saja Dewa Yin kehilangan jejak dari Nyonya Chu. Kemudian Ping An pun meminta mereka semua agar terus pergi ke selatan. Karena hanya di sanalah tidak ada gunung tinggi yang menghalangi. Akan tetapi Ping An merasa jika hutan ini sepertinya tidak beres. Kemudian tiba-tiba saja lentera tadi muncul kembali di depan mereka. Di sini pun Ping An mengambil jalan lain agar terhindar dari lentera tersebut. Yang mana terlihat para hantu itu ada di sisi kiri dan kanan mereka. Tak lama setelah itu pun, mereka malah sampai di kuil tempat Nyonya Chu. Ping An pun bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan hantu penjaga itu pun mengatakan jika Nyonya Chu hanya ingin mengundang para pria datang ke kediaman untuk berbincang. Ping An pun teringat jika dirinya masih punya 2 energi pedang, yang mana jika menggunakannya satu untuk membunuh mereka, maka itu sudah sepadan. Terlihat dengan perlahan pun, Ping An mencoba memasuki kuil dari Nyonya Chu ini. Setelah itu pun pintu tempat ini terbuka dan Nyonya Chu muncul dari dalam kuil tersebut. Nyonya Chu pun mengatakan jika suaminya sedang melakukan perjalanan jauh dan belum kembali. Yang mana Nyonya Chu terpaksa melayani mereka sendiri. Ping An pun bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Nyonya Chu ini. Dan Nyonya Chu mengatakan jika dirinya ingin membasuh wajah, mencabut urat, dan menusuk jantung mereka. Kemudian terlihat jika para mayat itu pun mulai mendekati mereka. Di sini Nyonya Chu mengatakan jika dulu dirinya paling suka dengan cendekiawan. Namun setelah dihianati suaminya, Nyonya Chu baru tahu bahwa para cendekiawan di dunia ini semuanya tidak setia dan mereka juga pantas mati. Akan tetapi dari langit pun muncul kekuatan pedang yang mengarah ke Nyonya Chu.